Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada sesi ini saya akan mensimulasikan cara penggunaan LCD karakter. LCD karakter adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk menampilkan baik angka, huruf maupun simbol dengan konsumsi daya yang rendah. Namun sekarang bukan lagi LCD namanya, tapi teknologi terbaru sekarang itu ada LED dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Bentuk LCD secara fisik itu seperti ini bentuk fisiknya. Macam-macam ukuran, kemudian warnanya juga ada kuning, biru. Ukurannya juga ada yang 1x8, 2x8. Ini yang sering digunakan sebagai penampil pada rangkaian elektronika berbasis microcontroller. Ini secara fisik. Namun kita akan nanti menggunakan LCD ini menggunakan instruksi-instruksi yang ada di library menggunakan CodeVision AVR. Apa-apa saja, yaitu yang pertama adalah LCD Clear. LCD Clear ini digunakan untuk menghapus LCD dan meletakkan kembali kursor ke kolom 0 baris ke 0. Baik, kita contohkan. Misalnya di sini kita contohkan ada LCD 2 baris 16 kolom atau disebut dengan LCD 2x16, di mana dihitung dari angka 0. Kalau digital itu dihitung dari 0, ini 2 baris, kemudian 16 kolom. Di sini dijelaskan fungsi LCD Clear. Jadi library LCD pada CodeVision itu sudah ada, tinggal kita gunakan saja. Yang pertama, LCD Clear, yaitu digunakan untuk menghapus LCD, meletakkan kembali kursor ke kolom 0 dan baris ke 0. Seperti ini kita contohkan 2x16. Kolom ke 0, baris ke 0 itu di sini posisinya. Ini kolom ke 0, baris ke 0. Oke ya. Jadi clear itu misalnya ada tulisan di sini misalnya ada tulisan misalnya Alex misalnya. Kemudian ada perintah LCD clear, sehingga semua tulisan yang ada di sini itu akan dihapus, di clear. Kemudian kursornya itu kembali ke baris ke 0, kolom ke 0. Kemudian ada lagi LCD Go to XY. Ada 2 parameter yang dimasukkan, X kemudian Y. LCD Go to XY ada 2 parameter yang harus dimasukkan, ada X kemudian Y. Di sini fungsinya untuk meletakkan kursor ke kolom X baris ke Y. Kolom dan baris pada LCD dimulai dari 0, sehingga kolom antara 0 sampai 15 yang tadi ya, 2x16, dan baris 0 sampai 1 untuk LCD 2x16. Contoh di sini LCD Go to XY 10,1, maka akan meletakkan kursor di kolom X ke 10, kemudian Y-nya 1, baris ke 1. Contoh berarti 10, berarti dia letaknya di 10 di sini, baris ke 1. Di sini berarti. Di sini kursor. Kalau seandainya ada tadi instruksi Go to XY 10,1. Kemudian berikutnya LCD Put SF. Di sini fungsinya untuk menampilkan karakter-karakter yang ada di
memori flash pada alamat yang ditunjuk pada pointer ke STR ke LCD dengan posisi kursor saat ini. Jadi kita ingin menampilkan teks, misalnya di sini teknik elektronika, maka akan menampilkan tulisan teknik elektronika. Nah, kemudian kalau seandainya sebelumnya, tergantung kursor sebelumnya, misalnya saja kita sudah menggunakan instruksi LCD clear, kemudian baru kita memanggil misalnya LCD, misalnya perintah pertamanya itu LCD clear, berarti tadi semua tulisan yang ada di sini akan terhapus dan kembali kolom ke baris ke 0, kolom ke 0. Kemudian ada perintah misalnya LCD put SF, kita nampilkan teks misalnya, kemudian di sini teksnya elektro misalnya. Kemudian pada saat kita memerintahkan instruksi ini, misalnya LCD put SF elektro, maka akan tampil LCD elektro dengan mulai kursor itu dari 0 ke 0 elektro. Berarti sini elektro. Nah, seperti ini ya. Kemudian LCD put S ini jarang kita gunakan. Kemudian LCD put char ini untuk menampilkan karakter. Kalau tadi teks ya, kalau put SF itu teks, kalau put char ini adalah untuk menampilkan karakter, dengan parameter yang harus kita masukkan adalah karakter. Kemudian dengan posisi kursor saat itu. Oke, baik, sekarang kita coba rakit LCD seperti ini. Nah, jadi LCD itu dengan susunan pin seperti ini. Nah, dengan susunan pin seperti ini nanti kita hubungkan langsung. Nanti ada 4 data di sini, yaitu dari D4 ke D7, hubungkan ke port C, PC4, 5, PC6, PC7 dengan, jadi data sebenarnya 8, cuma kita menggunakan metode sebagiannya saja, sebagian data yang kita gunakan, jadi sebagiannya dikosongkan saja. Kemudian ini urutannya harus pas ya, dan sebenarnya ini juga bisa disetting, tapi defaultnya seperti ini. Oke, baik, kita coba untuk merangkai. Kita buat dulu di ISIS Proteus, kita akan coba mensimulasikannya. Oke, setelah kita buat rangkaiannya di ISIS Proteus dengan urutan, kakinya urutannya PC4 nanti ketemu di D4, PC5 ketemu di D5, dan ini menyesuaikan juga nanti, yang menyesuaikan programnya, kode Vision AVR juga akan menyesuaikan. Dan ini bukan hanya bisa digunakan di port C saja, kita bebas menggunakan, bisa di port C, port D, port A, port B. Port C ini sebagai contoh saja. Kemudian ini urutan ini defaultnya seperti ini. Kemudian dikasih supply 5 volt. Kemudian dia kalau di fisiknya nanti di sini kecerahan warnanya ini kecerahan warna dan tulisannya ini bisa di setel lagi sesuai dengan cahaya saat itu. Nah, kemudian di sini ada rangkaian seperti biasa, ini rangkaian reset ya, reset. Kemudian di sini pembangkit clock. Ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk memberi perintah menampilkan teks di LCD. Kita gunakan Code Vision AVR. Nah, nanti untuk sesi berikutnya insyaallah akan kita buat untuk LCD dengan menggunakan Arduino. Oke, kita clearkan, maksudnya kita close semua projectnya, kita buat baru file, kemudian new
project ya. Menggunakan wizard ya. Jadi kalau seandainya LCD itu harus dikonfigurasi di wizardnya. Oke ya, kita menggunakan Atmega nantinya. Nah, kemudian mungkin sedikit berbeda dengan CodeVision AVR yang versi sebelumnya. Nah, kemudian yang pertama pilih chip yang kita gunakan, sesuaikan chipnya. Di sini chipnya Atmega 16. Arti di sini harus Atmega 16. Kemudian clocknya kita ambil yang tercepat saja, yang paling tertinggi itu 16 MHz. Jadi chip Atmega 16 ini clock maksimal yang bisa kita gunakan adalah 16 MHz. Nah, kemudian kalau seandainya kita tidak menggunakan yang lain, kita cuma menggunakan LCD, di sini pilih alphanumeric LCD, kemudian di-enable kan. Nah, enable sebenarnya ini kita bisa set RS, RD, N. Tadi kan di pinnya microcontroller itu ada RS, RW, E, N. Nah, ini bisa disesuaikan di sini, namun defaultnya seperti ini. Kita tinggal rubah saja di port C berarti ya. Tadi di port C, perhatikan di sini di port C, berarti di sini kita rubah semuanya di port C. Kita bisa sebenarnya menggunakan port yang lain, cuma contoh kita saja menggunakan port C. Nah, kemudian defaultnya seperti ini. Nah, urutannya D4, D5, D6, D7. Berarti di PC4, PC5, PC6 dan PC7. Kemudian setelah ini dikonfigurasi dengan menggunakan wizard. Kalau tidak ada menggunakan yang lain, langsung kita simpan saja. LCD. Namanya harus sama, nantinya ada 3 file yang akan diminta, namanya harus sama. LCD semuanya. Kemudian LCD juga. Oke, ini kita hapus saja, tidak masalah. Kita buang saja. Ini kemudian biarkan saja ininya. Library-nya harus dimasukkan. Ini coba saja, kemudian kita tinggalkan LCD init. Oke, maaf tadi ya, kita lupa mengesetnya bahwa sebenarnya di sini 16 mestinya. Kita ulang lagi ya. Ini 16 kenapa? Karena LCD kita ini menggunakan 2x16. LCD kita tadi menggunakan ukurannya 2x16. Nih, 2 baris 16 kolom. Oke, kita coba ulang lagi. Bisa disimpan. Oke, new project ya. Nah, di sini kita ambil biar defaultnya seperti ini, alphanumeric LCD. Nah, di sini lupa kita ngeset tadi bahwa ini LCD 16 karakter. Nah, di port C semuanya. Oke, di port C semua, kemudian coba kita simpan ulang. Nama yang tadi saja ini bisa di replace ya, klik 2 kalinya, di replace. Tidak banyak project yang tidak digunakan, replace yang tadi aja. Oke, kita hapus. Ini dibuang saja karena kita hanya menggunakan LCD, tidak menggunakan yang lain. Kalau seandainya menggunakan yang lain, kita bisa juga mengkonfigurasi secara manual di sini. Misalnya kita ingin
membuat misalnya nanti di port D itu sebagai input, berarti DDRD set 0. Nah ini init, ini harus ada instruksi ini. Kemudian tadi kita contohnya itu adalah kita ingin menampilkan tulisan elektro misalnya, berarti dimulai dari misalnya LCD go to XY, misalnya di kolom ke-5 baris ke-0. Kemudian kita ingin menampilkan LCD apa tadi tulisan apa namanya? Perintahnya LCD put SF. LCD put SF. Nih, put char put SF ya, ini contohnya ya, put SF, put string. Kita ingin menampilkan teks atau string. Put SF, misalnya tulisannya elektro. Oke, coba kita compile, build. Oke, no error, no warning, di oke kan saja. Ini coba kita cari. Ini dia bisa di apa namanya, .chov juga bisa, di .exe juga bisa. Oke, LCD.hex. Jadi bisa kita pilih bisa .hex atau .chov nih. Jadi dia bisa di seperti masih bisa menerima file .chov ya. Berikan saja dan coba kita jalankan. Oke, elektro. Tampil tulisan elektro. Misalnya kita ingin menampilkan elektro ini berjalan, misalnya kita ingin merubah posisi ini itu per detik akan kita rubah, misalnya kita bisa membuat programnya, yaitu ya ini tidak bisa besar ya di Coefficient APR nya, maka ini saya pindahkan saja di apa namanya, di notepad biar bisa dirubah tulisannya lebih besar biar kelihatan nanti. Oke ya. Oke, ini program yang tadi. Kemudian kita coba ingin misalnya aktifkan dulu. Kita ingin merubah, misalnya kita ingin buat dia berjalan. Kita buat saja. Misalnya dia ingin deklarasikan variabel misalnya i. Kita buat dia terus menerus berjalan, misalnya for i sama dengan 0, i misalnya sampai ke ujung dia 15 tadi ya, 15 karakter, i 14 incrementkan. Kita buat di sini LCD posisinya dirubah ya, LCD go to XY di kolom ke i misalnya ke 0 ya, kita di atas saja di 0. Kemudian kita tampilkan tulisan elektro tadi ya, LCD put SF elektro. Kemudian kita buat delay ya, delay LCD, maaf, delay ms milisecond 50 saja, misalnya 50 milisecond. Kemudian clear sejenak, LCD clear, LCD clear. Nah, kemudian di sini kebetulan kita belum memasukkan
library delay ya, tinggal kita tambahkan saja nanti ya. Di sini include, tambahkan library delay, include delay.h ya. Oke, kita kopikan saja. Oke, coba kita build. Oke, no error, no warning. Coba kita jalankan. Oke, ya, dia berjalan, tulisannya elektronnya berjalan. Kenapa tadi ini yang berjalan? Ini posisinya go to XY, sesuaikan dengan nilai I. Nilai I itu ini dari 0 sampai dengan 15. Kemudian delaynya 50 milisecond. Ya, nih jalan terus. Oke, jadi inilah LCD. Library-nya sudah disiapkan oleh CodeVision AVR, sudah ada. Kemudian perintah-perintahnya tinggal kita gunakan saja, tergantung dari kebutuhan kita. Beda LCD dengan 7 segment. Kalau 7 segment itu hanya menampilkan angka saja, namun kalau di LCD karakter ini bisa menampilkan angka, huruf, kemudian simbol. Oke, mungkin sampai di sini simulasi LCD, yaitu pemahaman tentang instruksi-instruksi LCD yang sudah ada di library, kemudian mensimulasikannya di ISIS Proteus. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.